Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, salam jumpa dengan Air Family. Kali ini Air Family akan membahas mengenai KIP Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Saat ini Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM telah membuka pendaftaran mahasiswa baru gelombang ketiga. UMM ini merupakan salah satu universitas swasta di Kota Malang yang sudah sangat terkenal. UMM telah terakreditasi A oleh BAN PT, maka teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk bisa mendaftar di UMM ini. Walaupun kampus swasta, tapi kualitasnya sangat oke. Dan kabar baiknya, saat ini UMM telah membuka pendaftaran beasiswa KIP kuliah untuk mahasiswa-mahasiswa yang dengan keadaan ekonomi yang kurang beruntung. Oleh karena itu, bagi kamu para KIP Hunter yang tengah berusaha untuk mencari kampus-kampus baik swasta maupun negeri yang menerima KIP kuliah, kamu wajib mencoba UMM. Lalu, tanggal berapa pembukaan dan penutupan pendaftaran KIP kuliah, bagaimana prosedur pendaftarannya, berapa biayanya, dan lain sebagainya akan kita bahas dan kita kupas lengkap di video ini. Maka dari itu, tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang kamu punya. Baiklah teman-teman, ini merupakan surat edaran dari Wakil Rektor 3 mengenai informasi pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk tanggal pendaftarannya yaitu tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 12 September 2020. Jadi per hari ini masih tersisa 3 hari lagi menuju deadline pendaftaran KIP kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Biaya pendaftarannya yaitu sebesar Rp400.000. Bagaimana cara pendaftarannya dan bagaimana cara proses pembayarannya nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian syarat pendaftaran, yaitu peserta merupakan siswa SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang lulus pada tahun 2020. Jadi fresh graduate untuk tahun ini ya. Kedua, lulusan tahun 2019 yang bukan penerima bidik misi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi. Ketiga, fakultas atau jurusan yang dipilih terdiri dari: pertama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP dengan program studi yaitu Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi. Kedua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta PPKN. Ketiga, Fakultas Teknik dengan prodi Teknik Elektro dan Teknik Industri. Keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB dengan prodi Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan. Kelima, Fakultas Pertanian, Peternakan atau FPP dengan prodi Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan. Berkas-berkas yang harus dilampirkan antara lain fotokopi SKHUN dan ijazah yang dilegalisir masing-masing sebesar 1 lembar. Selanjutnya, fotokopi rapot semester 1 sampai dengan semester 6 yang telah dilegalisir 1 lembar dengan nilai minimal rapot rata-rata 80 per semester. Ingat ya, nilainya minimal 80% per semesternya. Selanjutnya, ketiga yaitu fotokopi ijazah atau pendidikan terakhir orang tua maksimal S1 atau diploma 4. Sebanyak 1 lembar. Keempat, surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa atau kelurahan yang disertai dengan bukti gaji atau penghasilan orang tua sebanyak 1 lembar. Kelima, bukti pembayaran rekening listrik 2 bulan terakhir sebanyak 1 lembar.
Keenam, foto terbaru tempat tinggal atau rumah tinggal yang diketahui oleh RT yang terdiri dari foto sisi depan dan dalam ruangan. Jadi nanti setelah kalian memfoto ruangan atau tempat tinggal kalian itu, nanti akan kalian minta tanda tangan oleh Pak RT. Kemudian yang ketujuh yaitu fotokopi KTP calon mahasiswa atau kartu tanda penduduk. Kemudian selanjutnya ke-8 yaitu fotokopi nomor induk siswa nasional atau NISN. Ke-9 yaitu fotokopi kartu keluarga sejahtera atau KKS atau kartu program keluarga harapan atau PKH. Ke-10 fotokopi kartu Indonesia Pintar atau KIP. Ke-11 fotokopi kartu keluarga Dispenduk terbaru sebanyak 1 lembar. Prosedur pendaftarannya. Yang pertama yaitu kita mendaftar online melalui alamat web yaitu online.umm.ac.id. Nah, nanti kita akan jelaskan nih bagaimana cara atau tahapan pendaftaran online ini. Makanya tonton sampai habis ya. Kemudian selanjutnya yaitu berkas persyaratan dan e-card dimasukkan ke dalam amplop coklat yang pojok kanannya telah ditulisi program KIP kuliah. Dan berkas tersebut diterima paling lambat tanggal 14 September 2020. Jika terlambat maka digugurkan atau dikirim via email ke pmb.umm.ac.id. Nah, karena sekarang itu kita tidak bisa memprediksi berapa lama ekspedisinya, jadi saya sarankan lebih baik kalian bisa mengirimkan via email saja ya teman-teman, jadi lebih cepat dan tepat sasaran. Nanti daripada kalian kirim pos atau jasa ekspedisi lain, kemudian alamatnya kurang jelas, kemudian belum tersampaikan dan melebihi tanggal 14 September, akibatnya sangat fatal, kalian bisa digugurkan dari program ini. Kemudian untuk pelaksanaan tes sendiri, pelaksanaan tes didasarkan atau seleksi didasarkan pada nilai raport, SKHUN, dan psikotes. Dan hasilnya akan diumumkan tanggal 18 September 2020. Untuk mahasiswa yang telah diumumkan lolos seleksi, maka akan melakukan registrasi tanggal 18 September sampai dengan 24 September 2020. Nah, prosedur pendaftaran KIP kuliah di UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang yaitu yang pertama kalian buka laman pendaftaran UMM yaitu online.umm.ac.id. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di bagian kiri ada petunjuk untuk pendaftaran online, yaitu alur pendaftaran online mahasiswa baru. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, kalian harus mengisi form online di website online.umm.ac.id atau melalui aplikasi Android PMB UMM. Jadi kalian bisa mengisi pendaftaran online ini atau form online ini di website melalui PC atau HP kalian, tapi kalian juga bisa menggunakan aplikasi Android yang disediakan oleh UMM ini yaitu PMB UMM. Kemudian setelah itu kalian klik menu atau tombol daftar di sini ya, menu atau tombol daftar. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan yaitu pendaftaran dalam negeri Indonesia yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa UMM asal Indonesia. Pilihan selanjutnya yaitu International Student Admission yang ditujukan untuk mahasiswa internasional yang ingin kuliah di UMM. Selain itu di sini ada ketentuan-ketentuan yang lain yaitu untuk kalian yang ingin mendaftar jurusan kedokteran dan farmasi dibagi di form terakhir nanti kalian wajib memilih tanggal tes CBT. Jadi untuk kalian yang memilih jurusan kedokteran dan farmasi kalian wajib tes CBT atau computer based test. Sedangkan untuk kalian yang memilih jurusan non-farmasi dan kedokteran, kalian hanya cukup mengikuti tes motivasi di halaman akhir pendaftaran nanti.
Setelah itu, nanti kalian akan diminta untuk mengisikan alamat email kalian. Nah, setelah itu, maka pihak dari UMM akan memberikan atau akan mengirimkan email yang tertera PIN dan petunjuk pembayaran. Jika kalian tidak menemukan email dari UMM ini di folder inbox, maka kalian bisa mengecek di folder spam ya, karena kadangkala ada email-email tertentu yang nyasar ke folder spam. Namun jika di folder inbox tidak ada dan di folder spam tidak ada, kalian bisa menghubungi call center PMB UMM langsung. Nah, di email tersebut ada petunjuk pembayaran. Kamu bisa membayar biaya pendaftaran yaitu sebesar Rp400.000 sesuai dengan petunjuk di email tersebut melalui Bank BCA, Bank Jatim, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran dan kalian sudah mempunyai PIN, maka kalian login kembali di website online.umm.ac.id atau bisa melalui aplikasi Android PMB UMM dengan email dan PIN yang sudah dikirimkan tadi. Kemudian klik login. Jika pembayaran sudah diterima, maka Anda bisa mengisi biodata lebih lengkap. Jadi jika pembayaran sudah diterima, sudah terkonfirmasi atau sudah tervalidasi, maka kamu sudah bisa mengisi biodata atau form isian yang ada di website ini. Tapi, jika pembayaran belum terkonfirmasi, kamu bisa melakukan validasi mandiri dengan menekan tombol validasi mandiri. Namun, jika masih belum terdaftar validasi, kamu bisa langsung menghubungi call center PMB UMM. Setelah tervalidasi, pembayaran kamu tervalidasi, kamu bisa langsung melengkapi biodata dan upload foto sesuai dengan form yang disediakan. Nah, di dalam mengupload foto, ingat ya, ukuran file tidak boleh melebihi 100 KB. Dan file yang diizinkan hanya berupa JPG, JPEG, dan PNG. Setelah kalian mengisi biodata, maka kalian bisa mencetak e-card sebagai bukti pendaftaran. E-card tersebut berupa file PDF yang bisa kalian cetak setelah di-download. Jadi nanti setelah kalian selesai melakukan pendaftaran ini, maka akan muncul e-card. Nah, e-card itu bisa kalian download, kemudian bisa kalian cetak. E-card ini kemudian kalian kirimkan melalui pos atau ekspedisi yang lain ke UMM. Atau kalian bisa mengirimkannya via email. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan motivation test atau via psikotes online dan kemudian hasil dari seleksi ini akan diumumkan. Nah, yang saya sampaikan tadi merupakan alur pendaftaran online mahasiswa baru berdasarkan poster yang tersedia. Sekarang kita langsung praktek prosedur pendaftaran KIP Kuliah Universitas Muhammadiyah Malang. Yang pertama yaitu kita klik daftar. Kemudian muncul opsi pendaftaran dalam negeri dan International Student Admission. Kita pilih pendaftaran dalam negeri. Dan muncul perhatian, alumni pondok dan madrasah harus punya ijazah muadalah atau ijazah negara atau ijazah paket C. Silahkan klik OK. Kemudian kalian pilih salah satu jalur di bawah ini, yaitu kalian pilih S1 atau diploma. Dan muncul opsi selanjutnya yaitu tanpa tes untuk pendaftaran jalur prestasi dan dengan tes pendaftaran jalur reguler atau Kartu Indonesia Pintar atau KIP atau yatim piatu atau PPUT. Kalian klik dengan tes. Selanjutnya, pilihan selanjutnya yaitu non-beasiswa untuk pendaftaran mahasiswa jalur reguler S1 atau D3 dan opsi beasiswa untuk pendaftaran mahasiswa jalur Kartu Indonesia Pintar KIP atau yatim piatu atau PPUT. Tentu kalian pilih jalur beasiswa. Selanjutnya,
kalian isi biodata kalian di sini yang terdiri dari nama lengkap, email, dan nomor HP. Ingat ya, pastikan email kalian yang kalian masukkan di sini adalah benar dan valid dan bisa kalian gunakan atau bisa dikirimi email. Karena nanti email kalian yang kalian masukkan di sini, kalian inputkan di sini akan dikirimi pihak UMM, PIN dan petunjuk pembayaran. Makanya pastikan sekali lagi, pastikan email kalian valid dan benar. Kemudian kalian pilih jurusan. Ada jurusan kesejahteraan sosial, jurusan sosiologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, teknik elektro, teknik industri, ekonomi pembangunan, kehutanan, peternakan, dan aquakultur atau perikanan. Kemudian ada pertanyaan keamanan untuk security. Kalian bisa pilih yang mana, kemudian kalian jawab sendiri. Kemudian klik daftar. Nah, setelah kalian menyelesaikan tahap ini, tunggu beberapa saat dan cek email kalian di folder inbox atau di folder spam, email dari UMM yang berisi PIN dan petunjuk pembayaran. Nah, setelah kalian mendapatkan email, kemudian kalian melakukan pendaftaran atau melakukan pembayaran berdasarkan petunjuk pembayaran di email tersebut, dan pembayaran kalian telah tervalidasi, kalian bisa masuk lagi ke website UMM, pendaftaran UMM, yaitu online.umm.ac.id. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada kolom login. Login diperuntukkan bagi yang sudah mendaftar di atas, yang sudah memasukkan email dan nomor HP tadi. Anda tidak bisa mengubah data yang sudah disubmit. Anda bisa melanjutkan pengisian di tiap form biodata jika sewaktu-waktu koneksi terputus. Kemudian, jika pembayaran kalian telah tervalidasi, kalian bisa mengisikan email dan PIN yang kalian terima, kemudian kalian klik masuk atau login. Setelah itu, tahap selanjutnya yaitu kalian isikan biodata kalian. Kalian isikan biodata kalian, di sana berikut foto-fotonya. Ada foto rumah isi maupun rumah tampak depan maupun ruangan-ruangan di dalam rumah tersebut. Kemudian setelah itu kalian akan mendapatkan e-card. E-card tersebut bisa kalian download, kemudian kalian cetak, yang kemudian bisa kalian kirimkan melalui pos ataupun melalui ekspedisi pengiriman lain ke UMM, atau kalian juga bisa mengirimkannya via email. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan pernah berhenti mengejar mimpimu. Tetap semangat dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.